lebih rendah daripada Yes. yang hetero. Nah saya ingat gitu, ini menyebut nama tayangan di YouTube kan, podcastnya itu yang dibuka pintu itu, Iya. yang ngomongin soal, 1, 2, 3. nah itu Nah. ternyata di take down kan. Saya baca komennya gitu kan, dari komennya itu tampak memang benar-benar orang-orang ya kita lah gitu adalah orang yang sangat pintar untuk menjadi penilai, untuk menjadi komentator tanpa tahu realitas yang sesungguhnya. Saya nonton tayangan itu kan, dan bagaimana dia bergumul sampai akhirnya kemudian dia come up, membuka dirinya bahwa oh aku pilihan hidupku begini. Lalu ketika saya masih diskusi dengan teman saya yang anti LGBT, berarti kamu melegalkan pernikahan sesama jenis. Saya bilang gini, wait, saat ini kita belum sampai ngomongin ke sana. Kita baru ngomongin soal realitas teman-teman LGBT, teman-teman yang tidak masuk dalam binary thinking tadi, gender binary tadi. Bagaimana realitas mereka dalam kehidupan, realitas sehari-hari? Apakah mereka sudah dimanusiakan? Lalu, apakah gereja juga memanusiakan mereka? Jadi nggak ngomongin soal, oh berarti nanti gereja melegalkan pernikahan sesama jenis itu diberkati. masih way too far. Terlalu jauh. Yang penting hak-hak mereka dulu nih, keberadaan mereka diterima, hak-haknya diperjuangkan dulu, kesetaraannya diangkat gitu ya Pak Didi. Tapi Pak Didi nih, ini pertanyaannya juga agak klise Pak. Pak Didi kan bisa ngomong kayak gini mungkin karena Pak Didi belum ngalamin. Mungkin kalau Pak Didi kenal atau dekat sama orang yang LGBT atau mungkin anaknya Pak Didi LGBT gitu, kira-kira Pak Didi gimana? Emang Pak Didi mau? Nah itu kan juga suka ditanyain tuh Pak sama sobat-sobat kita semua. Nah yang tadi saya cerita saudara saya tadi. Oh iya saudara ya. Iya. Itu realitanya juga udah bisa, udah ada sih teman-teman di dekatnya. Iya. Dan ketika saya ketemu dengan teman-teman LGBT yang ketika saya cerita tadi, yang mereka rasakan sebagai sebuah tekanan adalah stigma. Mereka masih dianggap sebagai ini tadi, ini yang hetero nih, ini yang binary laki-laki perempuan, ini yang non binary dianggap yang lebih rendah. Dan itu sebabnya ada banyak sekali kasus-kasus pelecehan pelecehan terhadap mereka. Ini satu data saya baca ya. Ini data tahun 2018 atau 2018. 72 states or countries currently criminalize same-sex sexual relation. Jadi ada 72 negara yang mengkriminalisasi relasi seksual sesama jenis. Jadi dianggap itu kriminal. Lalu dari tahun 2008 sampai tahun 2014 ada 1.612 transgender yang dibunuh di 62 negara. Dan itu berarti kalau dalam kurun waktu 2008 sampai 2014 itu kalau di rata-rata artinya ada 2 orang dibunuh, 2 orang transgender yang dibunuh setiap 2 hari. 1 orang dibunuh setiap 2 hari. Hanya karena mereka tidak masuk kategori binary tadi. Kalau dengar datanya serem juga ya Pak ya. Sedih sih. Gila sih, aku juga baru tahu. Wah ya juga ya, ngeri juga ya apa yang mereka lakukan untuk menjadi diri sendiri ternyata menyebabkan apa ya, hal-hal yang mengancam bahkan sampai nyawa gitu loh. Jadi bayangin misalnya saya membayangkan posisi mereka gitu ya. Saya kan hanya ingin menjadi diri saya. Iya benar. Kenapa kemudian saya mengalami bullying, mengalami penindasan gitu. I just want to be myself. Aku pengen nyamanku seperti apa gitu. Tapi orang-orang selalu mengatakan, you dosa, you penghuni neraka gitu kan. Lu nggak layak lagi di sini gitu kan.
Bayangin teman-teman, rasa aman dan nyaman ternyata mahal. Yes. Aduh. Yes. Ini data lagi nih. Apa tuh Pak? Ya. Ada apa ya? Sampai 2/3 LGBT anak-anak yang dibully. Dan 1-3 harus skip dari sekolah gara-gara itu. Teman-teman kalau misalnya punya apa sih channelnya, ini bukan promosi ya, saya lupa di HBO Go atau Disney Hotstar, itu filmnya judulnya Transhuman, itu bagus sekali ya? Itu untuk perlu ditonton. Bisa Bagus sekali. Baik, biar iya sih Pak, soalnya kan kalau kita pikir ngerubah stigma itu kan PR gede banget kan Pak. Pas aku percaya deh di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang nonton, pasti nonton ini belum tentu akan merubah 100% dirinya untuk bisa menerima teman-teman. Bisa jadi kami berdua dicari. Deg-degan lagi nih. Mungkin pasti masih ada lah orang-orang yang aduh, kenal aja geli gitu loh Pak. Wah, ada biasanya kan mereka ngamen gitu ya. Aduh, ya aku tahu sih secara kognitif, aku tahu, aku paham, tapi kalau menghadapi realita langsung tuh stigmanya masih susah luntur gitu loh Pak. Ya misalnya ada yang mengamen gitu ya. Kenapa mereka mengamen? Karena nggak ada pekerjaan lain. Karena yang mereka butuh hidup kan. Dan cara mereka hidup ya satu-satunya yang bisa mereka lakukan itu. Yang buat kita mungkin kita mencibir gitu kan. Aduh, geli banget. Kan, ya udahlah kasih cepetan ya biasanya gitu sih. Ini ada satu buku, sebetulnya kalau kita belajar tentang ini hanya satu buku dari sekian banyak buku. Judulnya Jesus, the Bible and Homosexuality. Ini tulisannya Jack Rogers. Ini buku sudah cukup lama, buku tahun 2009, terbitan Westminster Knox Press. Saya baca satu paragraf singkat, gitu ya. Ditranslate ya Pak? Ya, nanti saya translate. Itu ya, mana ya? Ini dia. The Church historical prohibition against marriage and ordination for people who are LGBT are an anachronism, much like the Church's previous policies that prohibited interracial marriage or ordaining people of African descent, women, or people who are divorced and remarried. Jadi ini kita ngomongin soal gereja gitu ya. Jadi gereja yang menutup atau mengutuk, tidak menerima teman-teman LGBT adalah seperti keputusan dulu gereja-gereja. Dulu gereja itu tidak mau menerima pernikahan interrasial, kulit putih sama kulit hitam menikah nggak boleh. Atau gereja dulu menolak orang-orang kulit hitam masuk, makanya dibuat terpisah gitu kan. Lalu ada orang yang dulu pernah bercerai lalu ditolak untuk menikah. Jadi perspektifnya yang disebut sebagai anakronis tadi itu. Jadi sama ketika kita misalnya nih gereja X menolak LGBT. Itu sama dengan kasusnya dulu gereja menolak interracial marriage. Dulu sama kasusnya ketika gereja menolak ada orang-orang Afrika, keturunan orang kulit hitam masuk ke dalam gereja. Jadi ada ketidakadilan di situ yang dilakukan gereja. Gereja seharusnya memberikan keadilan. Indeed, our faith call us to do justice, provide hospitality, and embrace equality for all God's people. Jadi sebetulnya iman kita dipanggil untuk melakukan keadilan, membuka hospitalitas, dan merangkul semua umat Allah.
Iya, sedih ya. Iya, jadi ternyata pengalaman kayak gitu tuh udah dilakukan gereja, bahkan gereja loh guys, yang kita tahu ini tuh tempat menyuarakan suara Allah, juga udah memperlakukan manusia secara tidak adil di masa lalu, gitu ya Pak. Nah mungkin, aduh pertanyaan praktis deh Pak, aduh. Kalau misal nih Pak, ada anak kita atau teman kita atau orang di sekitar kita yang coming out ke kita, dia ngaku LGBT plus itu, apa sih Pak yang harus kita lakukan ke dia? Saya pernah mengalami ada seseorang yang come out. Yang saya lakukan adalah saya berusaha menjadi teman, mendengarkan. Jadi dia bercerita, aku sebetulnya nyaman begini. Dan saya tahu ketika dia cerita aku nyaman begini itu berarti dia tidak masuk kategori biner tadi gitu ya. Jadi dia in between. Yang saya lakukan adalah ya aku mengatakan begini, kalau kau butuh teman untuk ngobrol, here I am. Karena untuk bisa seseorang yang bergulat dengan masalah gendernya ngomong ke orang lain bahwa aku begini, itu sebuah perjuangan yang luar biasa yang harus dihargai. Ya, itu tadi perlu kita garis bawahi juga ya Pak. Nggak semua orang yang LGBT itu menjadi LGBT ya karena mereka ingin LGBT, aku ingin tren gitu ya. Aku ingin memuaskan nafsu, enggak juga. Ada kok yang bergumul, bahkan banyak gitu yang mereka bergumul, mereka bingung dengan dirinya, mereka butuh waktu yang panjang untuk bisa cerita ke orang lain karena malu, karena stigma dan lain-lain itu. Betul. Dan menarik sih yang Pak Didik bilang, ternyata yang dibutuhin cuma mendengarkan ya Pak ya. Mendengarkan dan apa ya, being with them, apa ya ada gitu, walaupun mungkin dia kontaknya sesekali gitu kan, bisa jadi gitu kan. Nah yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah gini juga, jangan terlalu cepat untuk menjatuhkan vonis. Kita kecenderungannya adalah lebih cepat menanggapi ketimbang memahami. Gimana kalau dibalik? Try to understand. Belajarlah memahami dulu. Dan pada dasarnya mereka sama kok dengan kita. Sama-sama makan nasi, sama-sama doyan makanan Padang gitu misalnya. Sama seperti kita gitu kan. Kita saja yang dipengaruhi oleh pola pikir macam-macam termasuk judgement tadi yang membuat akhirnya mereka seolah-olah kita anggap lower than us. Ini kita baru ngomongin yang non-binary-nya tadi, male, female, in between ya. Padahal kalau kita ngomongin spektrumnya, in between-nya itu banyak banget. Sekali, dan itu kayak per 1 derajat berubah gitu ya. Iya. Kan kita taunya LGBT gitu kan. L itu lesbian, kita tahu gay. Ya, lesbian, gay, biseksual, lesbian, gay, LG, bisexual, T, transgender. Itu panjang masih. Gay, lesbian, bisexual, transgender, two spirit. Apa itu? Ini biasanya terjadi di kalau keterangannya sih aboriginal person. Jadi orang-orang aborigin yang secara tradisional itu kaitannya dengan tradisi aborigin. Gitu ya. Jadi saya bacakan daripada saya salah. Refers to an aboriginal person who fulfill multiple gender roles traditionally found in aboriginal cultures. Jadi person yang memenuhi secara syarat umum 2 gender. Lalu ada intersex yang biological sex-nya tidak bisa diklasifikasikan. Itu intersex. Lalu ada panseksual, orang yang physically, secara fisik atau emosional tertarik pada semua gender. Lalu ada aseksual. Tidak.
Aseksual itu pokoknya lack of sexual attraction or interest in sex. Nah, aseksual itu spektrumnya banyak banget. Ada istilahnya demisexual, phrase-seksual, couple seksual, grey seksual, litoseksual, autokriseksual. Punya. Gila, keren sih ini bener-bener sesuatu yang baru sih Pak ya buat saya, mungkin juga buat teman-teman, karena ya itu ternyata pemahaman kita selama ini tentang LGBT terlalu sederhana, terlalu simpel. Padahal kalau kita mau belajar, kita mau backup ke belakang, lihat ke belakang, ada banyak banget nih hal-hal yang mungkin kita belum tahu. Ya Pak Didi ya. Itu. Ya sih bener. Tapi emang sih Pak, kecenderungan buat menasehati itu luar biasa sekali. Yes. I've been there. Kadang kan kita merasa memberikan solusi sih ya, lebih tepatnya sebagai gereja ini kayaknya harus diluruskan, ini kayaknya sebagai gereja harus kita tolong, sebagai gereja harus kita bantu untuk keluar dari permasalahannya. Saya pernah mengalami begini ketika tahu posisi saya menerima realitas teman-teman LGBT itu, gitu kan. Ada orang yang menasihati saya, gitu. Harusnya kau tidak begitu. Kau kan pendeta. Mereka perlu ditobatkan. Nah, iya benar. Mereka perlu ditobatkan. Ya, saya tidak bisa berkata-kata apa. Hanya memahami. Oh, berarti dia masih punya pola pikir seperti itu. Kalau saya jelaskan pun mungkin sulit. Memang. Jadi ya sudah, oke, terima kasih atas masukannya. Butuh waktu yang sangat lama Pak Didi untuk. Bahkan ya mungkin karena kita di negara kita ya seperti ini gitu ya. Ini kasus yang terjadi bulan Mei yang lalu, Mbak Geget tahu ya? Apa tuh? Yang kedubes Inggris mengibarkan bendera. Iya tahu. Bendera pelangi, lalu diprotes banyak orang, gitu kan, karena dianggap pro LGBT gitu ya. Padahal kan 17 Mei itu kan peringatan Hari Anti Homofobia. Nah, kalau peringatan Hari Anti Homofobia aja dilarang, berarti kita kan termasuk kategori homofobia. Iya. Sad but true. Dia. Iya, ngenes juga sih Pak, kayak ya itu tadi, ternyata yang saya dapatkan selama ini, kebebasan yang saya nikmati nggak bisa dinikmati oleh orang lain yang memang dapat gift gitu ya, seperti itu. Betul. Dan susah loh menjadi diri sendiri. Iya. Karena kita terlalu mudah begini. Memberikan stigma, you harus begini. Oke, Pak Didi. Speechless nih teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah ada tanggapan, respon, head comment? Boleh Pak, head comment boleh ditulis nggak Pak? Boleh. Oke deh. Oke, nih Pak Didi, andai kata di sekitar kita atau viewers kita ada nih salah satu dari teman-teman LGBT, apa yang ingin Pak Didi katakan ke mereka? Saya tahu tidak mudah menerima realitas itu, tetapi cobalah untuk belajar menerima dirimu apa adanya. Kalau orang lain tidak menerima, nggak apa-apa. Yang penting kau belajar menerima dirimu sendiri. Tidak usah juga mencari siapa yang salah, gitu. Karena pertanyaan mencari siapa yang salah itu end up hanya pada dua kesimpulan, menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain, termasuk juga menyalahkan Tuhan. Jadi terimalah dirimu sendiri, lalu bertumbuhlah. Be the best version of yourself. Ya, kalian sudah bertahan di tahap ini, itu udah sesuatu yang sangat luar biasa, dan semuanya pasti karena berkat dan pertolongan Tuhan gitu ya Pak Didi ya. Oke teman-teman semuanya, kayaknya obrolan kita udah panjang sekali Pak Didi. Aku nggak tahu. Nggak sadar ya Pak ya. Ya, saat ini teman-teman kita pasti udah dapat banyak banget ilmu. Tepuk tangan dong buat Pak Pendeta Didi. Terima kasih. Teman-teman gimmick semuanya.
Makasih Pak Didi udah bisa Sama-sama. join di Ngonten dan udah berbagi banyak hal tentang kita. Semoga bisa membawa kebaikan khususnya buat teman-teman LGBT untuk terus semangat, untuk terus berani, untuk terus berkarya di dalam kehidupan ini dan Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya semua orang juga banyak yang tahu dan belajar dari kita. See you teman-teman semua.